Kalau nggak keturutan, rasanya sini tuh sakit banget luar biasa. Tapi sekarang ketika itu belum saya capai, saya hanya bilang, oh belum saat saya, belum jatah saya, mungkin jatah yang lain dulu. Saya ya udah berserah apa pasti. Kembali lagi di Nasihat Om-Om, menasehati tanpa harus menggurui, bersama Kak Manda, Mbak Manda, Tante Manda. Apa nih panggilannya? Enak ya? Kak Manda aja. Kak Manda, karena sudah di episode sebelumnya adalah Mom Manda. Iya, sekarang jadi Kak dulu. Kak Manda, karena kita akan membicarakan hal yang berbeda. Kemarin parenting, sekarang kita akan bicarakan tentang dunia pikiran manusia. Apa itu goib kah? Goib kah? Nah, karena mungkin ini akan menjadi episode yang paling panjang karena jarang bisa mendapatkan orang yang bisa diajak ngobrol hal-hal seperti ini. Bukan hal goib tapi ya, hal pikiran. Pesugihan? Bukan. Mindset. Nah, bagaimana pikiran bisa mempengaruhi kehidupan. Oke. Dari versi Kak Manda. Wow, berat nih kayaknya bahasan hari ini. Sudah makan belum? Minum dulu. Iya. Nah, begini. Saya mulai dari, kan kemarin kan kita pernah ngobrol-ngobrol tuh. Oh, ini saya Kak Manda lagi mendalami Law of Attraction. Yeah. Oh, saya sering juga tuh baca buku-buku seperti itu, dan saya juga praktekin sedikit-sedikit semampu saya. Oke. Kita bahas lebih dalam. Nah, mungkin saya awali dari sini. Dulu saya pernah baca buku namanya Think and Grow Rich, di mana kata Napoleon Hill yang buat buku itu. Jadi dia meresearch orang-orang sukses pada zaman itu, zaman dulu banget nih. Apa sih kebiasaannya mereka yang membedakan sama yang lain? Oke. Ternyata kebiasaan mereka adalah yang mungkin orang-orang tidak ketahui adalah mereka sering berpikir, menuliskan tujuannya mereka dengan real tujuannya mereka, lalu sering dibacakan ke orang-orang walaupun itu berbentuk tujuan, dan itu bisa mempengaruhi jalannya kehidupan mereka. Oke. Setuju nggak? Setuju banget. Itu yang sedang saya lakukan, dan itu real ya, bukan hanya sebuah teori aja gitu. Mungkin buat teman-teman di sana mengira ini hanya bullshit ya. Mungkin nggak sih, orang cuman dipikirkan, dituliskan, kok bisa jadi kenyataan gitu. Mungkin ya pendapat-pendapat atau suara-suara seperti itu Om yang aku dengar gitu ya. Nah, it's okay karena kan orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi yang ini case-nya adalah terjadi di kehidupan aku saat ini. Jadi memang 2 sampai 3 tahun ke belakang lah, pokoknya sebelum COVID itu aku mengalami ya suffering lah, banyak kesedihan yang aku alamin gitu ya. Banyak kejadian yang tidak saya inginkan sehingga menimbulkan hati yang gak enak, serba salah, terus galau ya, seakan-akan dunia ini, Tuhan, alam semesta, dunia ini pokoknya semua gak adil. Kenapa saya yang mengalami nih gitu. Nah, itu berjalan terus sampai akhirnya waktu itu awalnya gini, aku coba meditasi tanpa guru sendiri, karena waktu itu sempat almarhum bapak saya emang suka meditate ya. Oke, nextnya kita coba meditasi, kayak coba merenung gitu ya, melepaskan pikiran-pikiran yang negatif, energi-energi negatif. Tapi udah that's it gitu, what next gitu, apa yang aku dapatkan dari situ, mungkin lebih tenang aja dulu hatinya. Nah, setelah itu curious dong about kenapa ya orang-orang itu bisa balik lagi tuh, kenapa orang-orang itu cepat sukses, yang kelihatan lah ya. Ya, kita kan manusia biasa pasti ngeliatnya kenapa orang itu bisa sukses, kenapa orang itu kok, apalagi era sosial media, kenapa mereka bahagia aja, tapi kan kita nggak tahu ya di belakang itu. Tapi yang mereka tunjukkan itu adalah kebahagiaan. Nah, oke. Nah, mulai dari situ tuh aku yang ngerasa aku stuck lah di situasi yang ini. Kenapa aku nggak mencoba keluar? Nah, dari situ aku tertrigger, aku harus ngapain nih? Akhirnya
Singkat cerita, ya aku pasti entah baca, aku pertamanya nonton dulu film The Secret. Oh, The Secret, oke. Itu yang ngebuat titik-titik terang sedikit lah untuk aku, kebahagiaanku tuh aku bisa capai. Nah, kita kembali dulu, preface dulu. Nah, The Secret ini tuh aku nontonnya kayak masa sih masih kayak yang mengabaikan lah. Aku tidak yang bener-bener ini loh, nggak bener-bener yang aku akan mempraktekkan hal ini. No. Nggak benar-benar langsung percaya. No, nggak sama sekali ya. Mungkin kayak teman-teman ya, kayak apa sih? Oh ya udah, hanya sekedar film. Tidak mengambil intisarinya dari sebuah film itu. Biasa kan ya wes gitu, nonton cuma buat happy aja. Ternyata di balik film itu mungkin teman-teman bisa nonton ya, biar ada bayangan lah setelah nonton di channel ini. Itu miracle banget lah, pakai kejadian setiap kejadian itu tuh hasilnya tuh langsung ya, nggak mungkin nggak langsung yang 3 jam kemudian nggak, tapi itu berangsur-angsur karena di dalam film ini semua itu berpikiran positif dan baik lagi ada apa sih law of attraction itu iya. Ada, aku baru tahu dari situ. Cari tahu dong kita sebagai manusia yang kepo ini gitu ya. Oke. Cari tahu lah law of attraction itu apa. Ternyata merupakan hukum tarik menarik yang mana pikiran kita, yang kita tuh manusia itu punya super pintar. Oke. Kita disetting sama Tuhan, kita dikasih badan ini, jiwa ini, otak ini, biar bisa men-setting kehidupan di masanya ke depan pengen kayak apa. Gitu loh. Di dalam pikiran kita. Nah, based on itu lah yang nge-guide kita untuk menuju our dreams. Gitu. Apapun yang kita impikan. Apapun yang kita inginkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang saya pelajari saat ini. Kalau untuk saya sendiri meditasi tetap ya Om ya. Maksudnya kan itu kan berjalan terus gitu. Meditasi aku tetap belajar. Lalu juga disertakan aku manifesting. Nah itu berawal dari situ. Aku memanifestasikan sesuatu yang saya harapkan. Membayangkan apa yang kita inginkan. Betul. Jadi goals kita tuh pengennya apa sih? Misalnya di tahun 2023 ini tuh kita pengen apa aja? Misalnya pengen jadi ini, itu. Oke. Lalu yang ketiga adalah tadi saya juga melakukan scripting. Nah, scripting itu tuh kita menuliskan semua tadi tuh yang kita manifestasikan di pikiran, kita tuliskan untuk apa? Kita tuh rilis gitu rilis emosi ya, rilis dengan saya percaya, saya yakin, saya bersyukur. Lo tuliskan terus dan hasilnya apa? Hasilnya adalah 1,5 tahun ke belakang saya sudah merasa diri saya yang baru. Dalam arti ya masih lah ada rasa kayak kesel, nggak bersyukur, tapi itu sudah minim, persentasenya sudah turun. Tidak segalau yang dulu, tidak istilah stres yang dulu. Yes. Nih kita sederhanakan dulu ya. Begini, kita sedang mengobrolin tentang bagaimana yang kita pikirkan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika yang kita pikirkan jelek, kita akan ketemu yang jelek-jelek. Betul, setuju banget itu. Kita akan pikirannya baik, kita ketemu orang-orang baik. Betul, gitu ya. Karena itu energi kita, itu tuh energi dan pikiran kita yang kita pancarkan mantul kan kembali lagi, sehingga pesan-pesan itu tuh akan direcord oleh sekeliling kita, angin, udara, benda-benda mungkin mereka kan menyerap energi kita, nanti akan kembali lagi kayak gitu. Oke, mungkin saya sambung sedikit nih di buku yang saya pajang di depan ini, judulnya The Monk Who Sold His Ferrari, yang sering saya sebutkan dan baru saya pajang sekarang. Salah satu yang saya pelajari di buku ini dan buku-bukunya Robin Sharma yang nanti juga kita ceritakan karena episode ini panjang. Part berapa ini? Part berapa? Nanti kita buat part-partnya. Waduh. Karena pikiran kita itu seperti taman bunga. Jika kita menanam mawar, melati yang indah, akan tumbuh yang indah. Tapi kita biarkan tumbuh gulma, tumbuh hama dan lain-lain, maka yang terlihat itu juga jelek taman kita. Itu terpancar dari keadaan kita. Apa yang kita pikirkan terlihat dari keadaan, istilahnya dari apa yang tindakan kita. Dan di sini juga mengajarkan bagaimana
menekan tumbuhnya gulma dalam pikiran kita. Oke. Dan juga menjelaskan bahwa apa yang terjadi saat ini di dunia nyata ini itu di blueprintkan di pikiran kita. Yes. Oleh kita sendiri dibuat blueprintnya, lalu terrealisasi di kehidupan. Yes. Contoh misalnya, saya suka workout. Mungkin hampir setiap hari saya ke gym saat ini. Tapi saya ke gym saat ini tuh bukan karena saya pengen nge-gym, tapi karena saya berhari-hari sebelumnya atau bulan sebelumnya aku pengen sehat lagi, aku pengen aku pengen istilahnya olahraga lagi, aku pengen bentuk muscle lagi dan lain-lain. Itu dari pikiran dan ya terrealisasi karena oleh ada niat tindakan. juga. Karena ada niat. Pikiran itu ya sama dengan niat itu. Betul. Sinkron ya. Sinkron. Oke. Menarik. Karena memang sebagian mungkin orang-orang yang apa sih itu menyimpang dalam arti tidak sesuai dengan ajaran-ajaran tertentu misalnya. Tapi di ajaran-ajaran yang diakui di Indonesia itu juga mereka punya rules-nya sendiri tentang law of attraction atau manifesting, sehingga ini itu bukan kayak tindakan menyimpang kayak misalnya nyimpen jin gitu. Bukan gitu. Sehingga kan banyak ya orang kan, kamu meditasi apa? Ketemu Onyi Blorong misalnya. Itu, banyak yang mengira bahwa meditasi itu adalah semedi. Betul. Bukan semedi. Onyi Blorong ya. Bukan meditasi. Kamu harus baca ini. Meditasi ini 2000 tahun yang lalu. Ini buku karyanya Marcus Aurelius tentang meditation. Saya juga mungkin sama kayak Kak Amanda mengimplementasikan itu juga, namanya morning mastering meditation. Jadi saya bukan maksudnya saya mempraktekkan 5 AM Club yang ada di bukunya Robin Sharma juga, 5 AM Club. Misalnya habis sholat subuh gitu kan, kita workout 20 menit untuk meditation, mastering meditation gitu ya. Stretching lah. Workoutnya ya mau stretching, mau apa, push up, yang penting gerak. Yoga bisa lah ya. Terus 20 menitnya untuk istilahnya meditasi itu bukan yang bukan maksudnya meditasi yang dibilang di sini adalah kita membayangkan, mensyukuri apa yang sudah terjadi di hidup kita. True. Yang sering saya tulis di Instagram saya, hidupku berkelimpahan dan aku bahagia dengan apa yang aku miliki. Betul. Biar hari itu saya happy. Aku bersyukur, aku berkelimpahan, aku diberikan banyak kayak hal-hal yang positif gitu. Keliling orang-orang yang baik, keliling orang-orang yang supporting, sehingga ketika kita mau mencapai sesuatu yang kita inginkan, mendukung semua itu elemen-elemen yang sudah kita pancarkan energi positifnya dulu. Gitu. Tadi setuju sih. Jadi ada morning meditation, 5 PM dan segala macam. Kalau memang kita konsis gitu, automatically apa yang memang kita impikan, harapkan itu akan ngikutin yang di belakang gitu. Sehingga kita nggak cuman gini, simpelnya kita nggak cuman kerja keras bagi kuda. Tapi kita tidak punya pikiran baik tentang pekerjaan kita. Dalam arti gini, misalnya ada orang yang bekerja, masuk sambil mengeluh. Hasilnya apa? Bukan duitnya sih. Hasil yang dia buat waktu bekerja itu apa? Nggak, nothing kan gitu. Sehingga pengen ngeluh, pengen pulang, gajinya kecil, ini, itu. Energi yang dia timbulkan itu tuh akan memancar. Dan itu terjadi nyata, dia terpancar di, misalnya kita bekerja. Ada salah satu orang yang bekerja itu hanya untuk terpaksa dalam arti ya dia butuh kepepet. Energi dia tuh memancar loh, dalam arti negatif nih orang. Bukan negatif dia nakal atau apa ya, tapi yang dia pancarkan tuh tidak ada rasa bahagia. Sehingga ya kadang kalau kita ada di lingkungan tersebut, kerasa nggak suka misalnya dalam satu tim tiba-tiba kita loyo, apa sih kok kayak nggak semangat, karena sekeliling kita itu sedang dalam fase dikelilingi oleh energi yang seperti itu. Karena itu tadi apa gunanya kita bermeditasi gitu ya, untuk ya kita jadi punya tameng
nggak ketularan males gitu. Bukan meditasi itu dalam hal-hal yang aneh-aneh. Maksudnya bersyukur tentang apa yang kalau yang saya praktekkan itu adalah ada juga di aplikasi Freeletics namanya Freeletics Mindset kalau teman-teman yang pakai Freeletics ya. Di situ hal simpel bersyukur, maksudnya bangun pagi masih lihat anak istri senyum, masih bernafas aja udah apa bersyukur. Terus ternyata ada atap buat berteduh. Ya, bukan hal-hal bersyukur karena mobilku mewah, bukan masalah materi itu, tapi masalah kita sudah berkelebihan dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kalau kita bekerja, akhirnya mood kita bagus. Ya, itu setuju. Karena kita sekarang bekerja tuh nggak sendiri, tapi dengan tim. Nah, itu tadi akan berkesinambungan sama cerita saya tadi. Tapi memang kenapa? Mungkin ya teman-teman di sana lagi ngerasa aku tuh kayak overwhelmed deh bekerja. Terus aku tuh nggak punya goals banyak ya om kayak gitu. Kerja aja, hambur udah nggak ada tujuan. Nah itu mungkin kalian belum menemukan dalam dirinya itu rasa bersyukur, kebahagiaan yang disesuaikan dengan yang dia kerjakan, sehingga ya nggak sinkron nih, yang satu kerja nih bagai kuda tapi jiwanya dia tuh nggak mendukung pekerjaan dia, sehingga yang rasanya aku stuck aja nih, gue gini-gini aja dah. Kalau di corporate tuh namanya meaning and purpose pekerjaan. Kalau kita find our meaning and purpose untuk bekerja seperti apa. Kadang kan orang beda-beda ya. Misalnya ada orang yang bekerja keras untuk naik pangkat cepat. Ada yang bekerja untuk membantu timnya, perekonomian keluarga, ada juga timnya, untuk ada yang pengen aku bekerja tapi bukan masalah pangkat apa enggak, tapi kebermanfaatan untuk selingkuh. Aku ada dirasa bermanfaat, itu sudah kepuasan, kan beda-beda, tapi sama-sama positifnya. Nah, itu sih seru. Bagi aku juga mendebat, karena jarang orang yang bisa diajak ngobrol tentang meditation. Maksudnya nanti takutnya salah sebut, nanti persepsinya salah. Nah, makanya gini om, mungkin kita bisa membantu meluruskan. Teman-teman juga pasti sering lihat di TikTok, entah di Instagram. Manifesting atau law of attraction itu sering digunakan untuk hanya harta. Kekayaan, mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya. Tapi kan itu kita paham ya, in reality kita juga harus tahu bahwa itu butuh kerja keras juga sebenarnya. Jadi selain kita scripting dan manifesting, itu tuh juga kita ada perilaku yang kita lakukan sehari-harinya untuk mencapai itu, sehingga jangan didoktrin bahwa ketika kita sudah manifest, kita sudah scripting dan kita lower dan segala macam, itulah meditasi entah apa. Entah sudah sering beribadah 5 waktu atau beribadah di tempat lain dengan background dengan agama yang lain, itu langsung kok aku nggak dapat apa-apa ya, gitu ya. Takutnya pikirannya langsung nih dikasih tuh pengen kaya duit 500 miliar misalnya. Tapi kan itu kita makanya di dalam hati itu kan pasti menolak, nggak mungkin ah. Nah dari rejection itu yang kadang kita udah memancarkan ketidakpercayaan, sehingga kalau kita melakukan manifest itu kita harus percaya dulu bahwa itu hadir dalam hidup kita. Even apapun yang kalian minta, yang kalian inginkan, ya wes, aku tuh cuman pengen punya 10 juta di rekeningku, manifestkanlah. Saya pengen ya terima kasih Tuhan, saya sudah diberikan 10 juta masuk ke rekeningku secara tak terduga, aku bahagia, aku bersyukur, selesai. Dan kamu melakukan hari-harimu seperti biasa, sehingga suatu saat kamu dapat 10 juta itu, kamu akan berpikir, oh ya, dan itu jangan ditunggu. Jadi kalau ilmu manifesting, ilmu scripting, jangan pernah menunggu kapan. Kenapa nggak hadir-hadir? Percaya aja dulu, nanti yang bekerja itu Tuhan, alam semesta yang mengerjakan itu. Kamu juga bekerja selayaknya kamu sehari-hari. Misalnya ternyata menuju 10 juta itu, kamu dipertemukan sama orang-orang yang akan membantumu menuju situ. We never know. Misalnya kita kayak yang hal nggak terduga itu pasti datang om. Itu yang terjadi sama aku. Aku udah saat manifest tuh kan setiap hari ya, bangun pagi, siang tuh menjelang siang di kantor, sore ya ada waktu senggang gitu sempet aja nulis gitu, malam sebelum tidur aku pasti juga, dan meditasi setiap malam gitu, sehingga
elemen-elemen itu tuh yang mendorong kita untuk menuju goalsnya. Makanya orang-orang kan mungkin kayak pengen singkatnya, udah gue pengen 500 juta deh, tapi gue gak dapet ya, bohong. Nah itu, nah ini pesan nih buat para trainer yang menjual yang kalian ini gini. Aku banyak ngelihat orang di luar sana tidak percaya. Oh silakan. Tidak percaya karena itu tadi sudah ngikutin nggak dapat apa-apa. Iya. Nah buat kalian trainer yang menjual training pikiran bisa mendapatkan kekayaan. Tolong. Maksudnya bukan ini ya. Mungkin iya, tapi mungkin kalian bisa. Tapi please help orang-orang itu bukan masalah kekayaan atau duitnya aja. Karena memang banyak orang pengen duit cepat. Kalau dia nggak dapat cepat, nanti kalian dibilang bohong. Betul. Orang itu pengennya gini. Dengan mengimplementasikan itu paling nggak tidak worry terhadap masa depannya. Yes. Dan dia sangat merasa bersyukur setiap harinya. Membantu itu orang bersyukur. Itu kuncinya sebenarnya. Dan tidak menyesal tentang masa lalunya. Dan sebenarnya bantu orang itu untuk menikmati masa sekarangnya, tidak worry masa depannya, dan nggak tidak banyak mengeluh juga. Ini tuh sebenarnya ilmu dalam diri kita yang kita proyeksikan apa yang kita inginkan, dan juga membantu diri kita untuk merilis kegelisahan, kekecewaan. Ya kan, kita kan kecewa dengan keadaan pasti, nggak mau mungkiri kan. Kita kecewa dengan keadaan, dengan sekitar, dan kita tuh punya rasa mungkin nggak suka sama orang, iri hati, dendaman. Nah, melalui law of attraction, meditation, itu tuh bisa perlahan-lahan terkikis sehingga kita tuh tidak punya rasa iri sama orang. Saat ini saya nggak pernah, sudah tidak ada dalam fase kok dia enak, aku enggak. Kok dia ya, kok bukan aku. Ya, kok dia hidupnya bisa beli ini itu, aku belum. Aku yang bekerja keras, kok dia yang dapat. Nah, kok aku pagi siang malam kerja, dia udah. No. Itu sebenarnya nih kita sudah disetting kapan kita mendapatkan itu di waktu yang terbaik kita. Sehingga apa yang usaha kita lakukan nggak cuma kerja doang, nggak berdoa. Kerja doang nggak usah, atau doa doang nggak ada kerja, nggak ada usaha, nonsen. Sehingga di sini kita butuh keseimbangan itu tadi, keseimbangan diri, mental, batin, jiwa, raga kita siapkan, kerja keras kita juga kita seimbangkan sehingga nggak kita menghindari unbalance gitu. Kalau ketika unbalance ya sudah, apa yang kita inginkan ya hanya sia-sia nguap gitu aja. Itu makanya di sini saya menyayangkan ya itu tadi konten-konten yang banyak hanya mengejar 500 miliar misalnya. Hanya di highlightnya kaya raya. Pikirkan cepat. Kamu kaya, cepat. Enggak tentang hal itu, tentang diri kita. Itu tadi kita nggak iri sama orang itu. Aku udah bersyukur mas. Aku bersyukur kayak ya sudah, ini waktuku, aku nikmati yang dikasih sekarang karena ini sudah best part of my life gitu misalnya untuk di stage atau fase ini. Fase 2023 ya Manda ini. Manda sebagai ini, Manda seperti ini. Gitu. Itu tuh udah kayak di luar ekspektasiku sebenarnya yang terjadi dalam hidupku ini. Di 2023 ini kan masih bulan Maret ya. Baru bulan ketiga saya sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Seperti layaknya saya tuh dikasih duit banyak banget ya, padahal tidak tentang uang, tidak tentang harta saja. Anak-anak saya pintar. Mereka itu punya prestasi, saya bahagia, ya kan? Suami saya misalnya sedang dapat project, saya senang. Walaupun ya kita nggak usah lihat nominalnya, dia achieve dong berarti. Saya juga di pekerjaan saya juga banyak mimpi-mimpi yang sudah saya tuliskan. Malahan Om ya, saya itu nulis di papan tulis di kamar. Saya tulis saya itu, Amanda itu punya ini, bisa ini, bisa itu. Dan segala pencapaian saya di 2023 itu saya tulis plannya. Saya punya master plan 2023 saya bersama keluarga kecil saya. Saya tuliskan semua di situ. Saya blueprintkan di situ sehingga setiap saya masuk kamar saya lihat, saya sudah punya itu, aku bahagia. Saya punya itu. Jadi kita kalau manifest atau law itu harus harus merasa semua yang kita tuliskan itu real. Itu punya kita, emang itu jatah kita. Cuman Tuhan ngasihnya kapan? Jangan ditunggu. Kapan itu rahasia. Dan ketika itu sudah hadir,
luar biasa bahagianya. Oke. Jadi dalam list saya itu, saya nulis itu inget banget tahun baru tanggal 1. Saya tulis initiate aja tuh, kan dulu biasanya saya bawa buku kecil segini, ada kok selalu di tas saya. Buku kecil gini saya tulis tiap hari. Nah, coba nih saya di papan tulis, saya tulis tuh dari ada banyak banget lah harapan-harapan saya dan mimpi saya 2023 ini khususnya. Satu-satu bisa saya centang. Ini baru bulan Maret. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Bersyukur. Luar biasa, bener-bener. Wah, ini kekuatan yang kekuatan nanti dikira apa lagi ini, tapi mental saya tuh kuat loh Om sekarang. Apapun. Ya tapi jangan dijadikan ini sebagai pasti nggak ada masalah dan bahagia selalu. Tetap ada masalah. Kita dong. punya masalah, tapi hidup dong. cara melewatinya berbeda, sudah berbeda. Sudah mindset saya Sudah berbeda. 180 derajat sudah berubah. Dulu saya tuh kan childish. Kalau nggak keturutan, rasanya sini tuh sakit banget luar biasa. Tapi sekarang ketika itu belum saya capai, saya hanya bilang, belum saat saya, belum jatah saya, mungkin jatah yang lain dulu. Saya ya udah terserah Tuhan aja, kapan mau kasih, gitu. Ya. Tapi saya sudah mengusahakannya, mengupayakannya, saya doakan, saya manifestasikan, saya tuliskan. Setiap meditasi juga ada dalam angan-angan saya tuh sudah tercetak nyata. Contoh ya misalnya sedikit lah ngomongin rumah impian. Pasti kita punya rumah impian. Itu Om sudah tergambar nyata di pikiran, hati, cakra saya yang lain. Sudah terpikirkan akan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya proses menuju ke sana. Gak instan, enggak. Tapi ada bayangan menuju ke sana tuh ada, tinggal ya udah kapan juga. Dengan adanya mimpi dan tadi istilah manifestasi atau membayangkan itu, tindakan kita lagi lebih berani untuk bertindak. Ya. Kadang petnya kelihatan. Iya. Petku menuju sana. Kalau dulu saya belum mempraktekkan ini, jalan kan ke sono ke sini. Bingung, nggak ada arah. Iya, sama kayak teknologi sekarang lah, kayak Google Map. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih. Itu mau itu jalan berduri lewatin, mau jalan itu banyak kaktusnya lewatin, karena itu pet jalan yang sudah disetting sama jalan hidup kita. Kan kita tuh ditulis ya, sudah digariskan. Manda jadi seperti ini. Misal nih, misalnya, Manda akan jadi seperti ini. Tapi saya tidak mau yang jadi seperti ini yang dituliskan. Bisa aja, tapi kita yaitu dengan niat dan usaha kita mau keluar nggak dari jurang itu misalnya. Kenapa kemarin aku suffer? Aku belajar. Itu tuh ternyata memang dikasih buat aku belajar, nggak jadi orang childish lagi, nggak jadi orang yang mengeluh lagi. Sekarang aku dia presentase mengeluh paling, aduh hujanan, udah gitu aja. Ya bukan. Iya, maksudnya bukan hal yang berat-berat. Ini pasti manusia, manusiawi, maksudnya bukan orang suci, sempurna, bukan betul. Apa. Tapi paling enggak cara menghadapi masalah itu sudah berbeda. Contoh kecil, aduh gas habis. Kan kalau dulu kenapa sih nih gas habis nih? Kok habisnya pas ini sih, pas lagi mau masak lagi, lagi ditunggu anak-anak makan lagi gitu kan. Kalau sekarang kayak, ya udah emang udah jatahnya habis sih. Sesimpel itu. Kalau dulu tuh sampai dongkol luar biasa, orang lagi masak kok habis. Itu kan hal simpel ya Om. Itu cara kita mengekspresikan. Lah kamu aja dipentokin sama urusan kayak gini aja segitunya. Belum lagi dilihat sama anak, ibu ngomongin mulu sih cuma gara-gara gas doang. Tapi kalau sekarang ngomelnya udah gak dalam hati, udah gak dari hati Om. Ngomel aja seru-seruan gitu kan. Gitu. Iya sih itu sama ini kalau kita misalnya kalau kita mau sambungin ke agama, ini agama saya lah. Tuhan itu seperti apa yang kamu pikirkan, gitu kan? Di hadisnya seperti itu. Jadi ya apa yang kamu pikir? Aku seperti apa prasangka hambaku. Ya, kalau misalnya aku dikasih sial mulu nih, ya udah misalnya gitu. Dan di agama kita juga kebahagiaan itu bukan berarti harta melimpah, bergelimangan harta. Ya memang bahagia juga sih. Ya mungkin kan ada orang yang bilang, "Iya lebih baik nangis di Ferrari dibanding nangis di bis kota." Ya betul. Tapi juga ada pepatah loh, money can buy happiness ya. Tapi di agama saya bilang bahwa salah satu kebahagiaan itu adalah tidak cemas tentang itu adalah kebahagiaan. Tidak cemas tentang apa yang akan terjadi padamu di esok hari dan tidak
tidak menyesali apa yang sudah terjadi dan kamu berbuat baik saat ini aja sudah. Tuh, sudah cukup. Namanya akhlak kan harus sekarang kan, tindakan itu kan. Setuju. Harus kita fulfill sekarang. Dengan rasa syukur, aman, nyaman, tentram dengan sesuatu hal yang sudah kita miliki sekarang aja tuh kayak udah wah hatinya itu fulfill. Benar-benar kayak merasa sudah sebagai orang yang wah ini memang aku diciptakan tuh untuk merasa seperti ini. Berbeda Om sama saya yang dulu. Membandingkan, ada yang ngebandingin aja sama kehidupan orang. Ngitungin rezeki orang lain. Ngurusin banget gitu. Kan manusiawi memang gitu. Tapi saat itu kayak oh dia gitu. Oke, cuman kayak buat penyemangat malah. Aku pasti bisa suatu saat nanti. Misalnya ada yang sudah di kapal pesiar mereka gini. Dulu dongkol kayak kok aku nggak bisa, baru umur kita sama misal. Kalau sekarang kayak oh ya udah dia bahagia, aku happy, ya someday aku akan di sana. Selesai. Jadi hatinya ini nggak sakit gitu, nggak ngilu, nggak ada. Kenapa? Endapan emosi, endapan dendam, endapan kekecewaan itu akan kita bawa terus sampai kita mati. Dan itu energi itu kan berkumpul, gitu kan ya, berkumpul, bergumul terus menjadi satu. Kalau udah jadi batu, ya udah deh hati ini akan jadi batu. Tapi kalau kita bisa lepaskan emosi ini, emosi kan bulat nih kayak bola bunder kayak dulu anak-anak gambar gitu ya. Kalau kita bisa lepaskan itu, bener ya rasanya kayak sekarang mana orang-orang pada ngomong sama aku, Mbak kamu kok senyum mulu, happy mulu. Emang kamu nggak apalagi rasakan apa-apa? Ya karena itu tadi energiku tuh, maksudnya yang saya pancarkan ke semua orang tuh happiness. Ya, yang tadi yang nanya harus nonton video ini rahasianya tuh ini rahasianya. Happiness benar-benar yang wah nggak terkira banget. Sekarang saya kerja berangkat aja kayak udah happy. Beban ya pasti kan ada beban hidup yang harus kita jalankan, tapi bukan jadi fokus. Kayak sekarang fokusnya kita I'm happy, aku bergelimpahan itu tadi. Aku pokoknya seneng aja sama diriku sih. Yang penting pokoknya kita juga self love. Betul. Ya kan? Kita percaya aku mampu. Jangan kita yang aduh jadi kayak gitu kok kayaknya nggak bisa. Udah kita ngomong nggak mampu, sinyalnya itu udah semua otak gitu. Kita kegiatan kita juga nggak mampu. Ya itu mirip kayak dulu biasanya saya ngelakuin 100 kali burpees. Kalau orang yang tahu burpees ada nih di videonya, coba lihat. Burpees itu kayak kombinasi gerakan antara push up, squat, loncat dalam satu kali waktu. 100 burpees itu adalah hal yang sangat melelahkan. Dan ngelihatnya aja tuh nggak bisa. Ketika otak kita bilang sedikit lagi, itu bisa dilalui. Oh ternyata bisa. Tapi ketika otak itu aduh malas, capek, tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Udah langsung nggak akan mampu. Blok. Nggak akan mampu. Itu langsung blok, mental blok langsung. Benar-benar aku ngerasain itu karena rasa takut mau melangkah. Udah kesempatan itu hilang. Maka sekarang bener, sekarang aku udah nggak think twice lagi Om. Apapun kesempatan yang hadir di depan mata, I say yes. Aku mampu. Nggak ada kegelisahannya. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak? Mana bisa? Ketika saya bilang bisa, bener loh bisa. Tapi kalau udah udah diblok dengan, nggak bisa deh kayaknya, udah itu. Sampai kapan juga nggak akan bisa gitu. Sehingga ya itu pelajaran banget Om. Aku bersyukur banget sudah dikasih udah dikasih ujian waktu itu. Memang kita harus melewati itu. Ya, kayaknya part of our life. Biar kita tahu rasanya bersyukur itu memang kita harus punya masa-masa gelisah. Nah tapi itu benar-benar pembelajaran sehingga saya bisa jadi saat ini. Mungkin saya belum benar-benar belum yang wah spesial, belum yang wow dilihat orang. Tapi saya melihat diri saya yang sekarang itu luar biasa strugglingnya. Dan aku kayak selalu setiap meditasi atau setiap saya merenung gitu, selalu bilang terima kasih sama diri saya. Sudah sampai saat ini, sudah mampu melewati hujan badai ibaratnya, sudah mampu melalui goncangan yang sangat luar biasa menurut saya, yang saya pikir waktu itu tidak mampu, ternyata dimampukan. Salah satunya melalui
manifesting. Nanti bersyukur. Ya itu sama kalau di agama saya itu mengatakan bahwa siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Setuju. Dan baru saya merasakan itu maksudnya setelah dewasa dan setelah tahu, sekarang setelah belajar baru ditambahkan nikmatnya. Itu bukan berarti bersyukur itu menambahkan harta. Ya, maksudnya itu. bukan maksudnya bersyukur itu bukan insya Allah mungkin rezeki, tapi menambahkan nikmat itu adalah menghilangkan rasa worry dan cemas. Itu tadi. sangat nikmat sekali, rasanya nikmat sekali. Dan siapa yang tidak bersyukur, ajabku pedih. Itu di Al-Quran. Maksudnya ajab itu bukan, kalau ini interpretasi saya karena di dalam kehidupan saya, bukan masalahnya di ini, tapi cemas itu adalah salah satu hal yang sangat berat. Ya. Orang yang tidak bersyukur, cemas itu salah satu hal yang sangat berat saat ini. Betul sekali. Kecemasan itu banyak orang yang cemas karena anaknya baru ketangkap kemarin. Aduh Gak ikutan. Nah, kayak sempet lihat gini, kenapa orang-orang bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih udah sepuh, masih berjualan di pinggir jalan, dan mereka itu tidak ada raut kesedihan, dan mereka bahagia, senyum full service, baik hatinya. Ya karena mereka itu sudah fulfill, Om. Mereka itu sudah merasa dia bahagia dengan situasinya dia saat itu. Luar biasa nggak? Mungkin ketika dibalik di kondisi itu, belum tentu saya bisa melewatinya, tapi mereka bisa. Sampai nggak ada yang kayak cemberut, sedih gitu. Tapi mereka happy melayani walaupun mereka sudah di usia senjanya masih berjualan. Karena mereka bilang bahwa ya kebahagiaan saya gini, saya nggak membebankan anak saya. Bukan tentang materi yang saya dapatkan per hari, tapi saya melayani customer, ada mbak beli, saya tuh udah bahagia, Mbak. Wow, jadi syukur itu murah. Dalam arti apapun hal-hal saya dikasih minum aja saya udah seneng banget. Tadi saya kehausan datang itu kan syukur ya, Om. Ya ada minum, saya lupa tumblernya saya ketinggalan. Itu kan bentuk syukur saya. Alhamdulillah ada minuman di sini karena tadi saya haus. Itu loh. Jadi sesimpel aja tuh aku sekarang ya udah minum. Tadi saya kehausan. Baru mau pesan online tadi kan, sampai sini saya kan haus, udah duduk, ada, udah nggak jadi. Salah satu tantangannya, nah ini pasti ada tantangannya dong, untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kayak saya nih, tantangan saya nih, saya membaca buku seperti ini, semua buku Robin Sharma saya baca, terus saya baca ini, saya baca. Tantangannya adalah, kok kamu baca terus sih, nggak kayak di buku gitu kan? Nah. Itu tantangan saya, maksudnya kok enggak ini. Tantangan saya di situ. Padahal orang mungkin tidak tahu, karena saya belajar ini bukan cuma buat saya, mungkin buat pengetahuan saya, tapi juga buat investasi ke anak-anak saya. Setuju. Saya lebih baik investasi rak buku yang besar di rumah dibanding investasi mungkin TV yang mewah, TV yang gede atau channel atau apa, enggak. Dan juga dengan membaca hal seperti ini, dengan membaca terrecord di alam bawah sadar saya, dan ketika membutuhkan suatu decision itu ada referensinya. Maksudnya kita tidak buta untuk ngelakuin itu, dan itu bisa dicontoh oleh anak kita nanti. Misalnya kan kalau anak kita punya masalah, terus nanti dia akan berpikir, kalau aku punya masalah ini bapakku harus gimana, bapakku ngajarin apa ya, buat mengajarin anak-anak kita nanti ya, biar nauzubillah kayak berita-berita akhir-akhir ini kan, kita takut. Itu sih sebenarnya bukan buat kaya dalam bentuk apa itu kan terserah kita masing-masing. Iya. Jadi preferensi masing-masing. Kaya itu apa? Kaya ilmu, kaya harta juga bisa, terserah ya mereka mau gimana. Kaya kaya anak, mungkin anaknya jadi banyak gitu kan, atau apapun lah itu yang berbentuk kaya. Sehingga kita bahas di sini tuh tadi tidak ada tentang harta yang berlimpah dan sebagainya, tapi persepsi kita terhadap kekayaan itu apa, kebahagiaan itu tuh diukur dengan apa. Kan kita sendiri yang tahu. It's okay, orang luar sana bahagiaku karena kaya, banyak pakai emas, ya udah, it depends on you. Tapi jangan disamakan, gitu loh. Kadang kan gue udah pakai tas mewah, dia bahagia, kok lo nggak pakai?
Katanya kayak gitu-gitu kan. I don't care sekarang. Dulu mungkin iya om, tertrigger om kayak gitu. Kenapa gak punya? Dulu seorang Manda aja dulu tertrigger. Berarti masih banyak orang-orang di luar saya tuh yang tertrigger seperti itu. Wah gue harus punya. Pas punya, yaudah biasa aja. Nah sekarang itu malah lebih bersyukur ya punya. Tapi bukan untuk dipamerkan. Untuk ya kalau saya nggak bahagia ngapain beli? Yang kayak gitu-gitu. Jadi sekarang kebutuhan needs yang saya beli sesuai barang-barang yang saya beli sekarang sesuai kebutuhan. Mobil misalnya, ini nggak asal nggak kehujanan, ya kan? Misalnya kayak gitu, sehingga misalnya kayak laptop apa ya sesuai dengan kebutuhan yang bisa mengcover ke kebutuhan saya sehari-hari. Kalau dulu om tertrigger om, capek deh ngikutinnya. Ya, berarti dulu itu sempat menjadi gini ya. Membahagiakan orang atau menarik perhatian orang yang tidak sukai dengan barang-barang yang tidak juga kita sukai yang menghabiskan uang. Dan ketika tidak dapat attraction dari orang yang pengen kita attract, masa kecewa. Berarti sempat seperti itu. Oh iya loh, saya kondisinya mungkin ya tidak bisa belak-belakan ya om ya gitu. Maksudnya kondisinya dalam arti masih manusiawi, hal yang wajar. Persaingan pasti. Kan dulu soalnya saya juga ikut kayak Dimas Diaja, ikut putri-putrian gitu. Menang kalah sudah hal biasa sebenarnya buat saya. Tapi somehow ya ada beberapa yang bikin saya tertrigger. Orang itu udah begini. I have to do this, I have to do that untuk ini dan untuk itu. Sehingga ya saya kok malah jadi people pleasure ya. Gitu. Jadi people pleasure sehingga mana kebahagiaan saya kok kosong nih. Mengutamakan kebahagiaan orang. Ya makanya jadi people pleasure. Nah di sini saya belajar bahwa capek loh gitu. Capek loh jadi people pleasure. So be yourself, whatever you are gitu ya. Tunjukkan apa yang kamu benar-benar sukai. Misal kayak saya salsa sekarang, Latin dance. Saya nggak ngikutin orang om. Tapi tuh saya kalau melakukan hal sesuatu ya saya suka dulu. Karena kan ada kan people yang follower. Si dia nge-gym ikut gue nge-gym, padahal nggak suka. Saya nggak, saya langsung bilang saya nggak bisa. Misal kayak gitu, contoh kecil ya. Oh suka pada hihi liburan kesana kesini sama temannya. Ya kesenangan mereka, kalau saya nggak, saya sukanya family time. Pergi sama anak-anak saya, jarang saya pergi sendiri. Kalau nggak yang travel business, gitu. Sehingga ya kesenangan orang masing-masing dan saya juga sudah menemukan kenyamanan saya sendiri. Untuk suami saya juga lebih senang pergian dengan saya dan anak saya sehingga balance gitu. Kalau travel bisnis saya sudah biasa pergi sendiri pulang habis itu. Tapi kan karena bisnis nggak mungkin bawa keluarga terus. Gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu sudah saya kesampingkan di pikiran saya dan ya sudah itu porsinya mereka, porsi saya nggak sama-sama mereka kok. Gitu. Jadi kuncinya sekarang jadi diri sendiri itu lebih bahagia. Mau ke sana, mau ke sini, mau melakukan yang disukai. Orang mau mencemooh, terserah. Tapi ini saya. Jadi saya udah berani sekali untuk ya Manda tuh begini. Mau terima saya, nggak diterima, depends on you. Kalau menjadi Manda yang sekarang kan pasti butuh rutinitas. Nah ini nih misalnya, kasih tips dong misalnya rutinitas apa. Karena kan kita nggak bisa merubah habit kita kalau kita tidak melakukan rutinitas yang minimal kalau di buku ini itu minimal 21 hari itu paling nggak bisa jadi habit. Setelah 60 hari paling nggak bisa jadi auto dilakukan lah. Nah tips meditation. Oke. Nah kalau untuk meditate sendiri saya emang sudah lakukan itu 6 tahun ya. 6 tahun ya udah. Sudah 6 tahun tapi kan awal-awal belajar terus decision yang penting. Ketika kita melakukan sesuatu, ya udah let's say meditasi. Decisionnya kita apa? Purpose-nya kita apa? Untuk diri kita, untuk mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, untuk rilis semua kekecewaan, rasa hati iri dengki, untuk kesehatan, untuk mencapai tujuan kita juga meditasikan, untuk mensyukuri apa yang sudah di Tuhan berikan. Nah itu tuh kita harus punya purpose dulu ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang konsis gitu. Sehingga tujuannya apa dulu nih aku meditasi. Kalau cuman kayak ya udah gini aja merem kosong pikirannya,
gak ada apa-apa juga. Nggak bisa meditasi itu ngosongin pikiran itu. Kalau menurut saya ya, mungkin orangnya hebat. Nggak bisa, karena kita itu 60.000 pikiran kita tuh bergoyang-goyang terus setiap hari. 60.000 hal nggak bisa dikosongin. Mungkin memilih pikiran kali ya. Memilih pikiran yang memang focusing. Apa nih purpose-nya, apa goals-nya, sehingga itu akan menjadi habit. Jadi meditasi awal-awal tuh saya ngelakuin tuh ya seminggu sekali, karena baru belajar awal-awal. Oke, akhirnya jadi kebutuhan. Ketika enggak, mungkin pas waktunya aku ya masih kadang enggak ini ya, karena waktu juga mungkin udah ketiduran gitu sama anak-anak gitu. Sehingga ya paling enggak itu repetition gitu loh meditasinya. Nah, setiap saya kayak ke pantai, ke gunung, saya memang sempatkan, karena media itu alam itu tuh merecord hal-hal. Makanya kenapa Om? Ini kan aku jadi ingat. Orang ke gunung berpikiran kotor, berpikiran jelek, hilang. Sok-sokan hilang celaka. Makanya suka dituliskan jangan berpikiran jangan ngomong hal-hal kotor gini. Bukan karena setan. Ya kan pasti dikait-kaitan dengan hal goib kan Om. Dicolong wewe lah apa. Tapi secara logik, bukan saya nggak percaya ada makhluk halus ya, saya percaya semua ciptaan Tuhan. Tapi di sini konteksnya adalah logik ya, maksudnya konteksnya adalah pikiran kita yang membuat itu. Sehingga kadang kalau berpikir kotor, berpikir negatif di alam terbuka, alam yang sudah diciptakan sama Tuhan, itu tuh kadang ada aja gitu kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di situ. Ya karena apa ya, dia sudah melontarkan hal negatif, dibalikin lagi hal menarik negatif. Hal-hal yang menarik hal. Jadi kan makanya hukum tarik menarik. Ya kan, dilontarkan, dibalikin lagi. Kayak gitu. Menurut saya ya mungkin ada sedikit mungkin campur tangan dari hal-hal goib itu. Tapi kan di-record Om. Ciptaan Tuhan itu punya indera semua. Even itu daun, tanah, punya getaran. Mereka punya frekuensi, yes, punya frekuensi. Apa rock, apa batu. Terus semua elemen yang diciptakan, bukan diciptakan manusia ya. Mereka punya frekuensi. Sehingga kita di frekuensinya besar, rasa kita kayak wah gue hebat, ayo melawan alam. Nggak bisa. Sekarang viral tuh ada yang dia bisa ngomong sama tanaman. Bisa. Gitu. Mereka merespon. Si daun itu merespon apa yang dia ucapkan. Kalau kita ngobrolin hal yang positif, dia juga akan merespon, berbunga dengan baik. Nah, makanya kenapa orang-orang kayak yang memelihara punya kebun, bunganya bisa bagus-bagus. Karena kan sambil disiram, sambil diajak ngobrol, didoakan. Karena mereka makhluk Tuhan. Sama halnya kalau kita memelihara binatang, mereka bisa berkomunikasi batin kan. Kayak punya kucing, pets, atau punya apa, yang mereka tuh punya respon tersendiri kan. Gak mungkin kalau mereka gak punya frekuensi sama kita. Iya gak, yang pada punya hewan peliharaan coba bisa sesayang itu sama mereka ya, karena mereka juga punya frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya kayak mereka sudah tidak diinginkan, mereka tuh kerasa juga loh gitu. Makanya baik sama makhluk-makhluk semua yang ada di planet ini, karena kan kita nggak tahu ya isinya apa aja yang diciptakan Tuhan di dimensi yang lain, kita juga nggak tahu ada apa gitu. Ya itu tadi makan kita berbuat apa ya, kayak positif aja lah, positive vibes lah kalau kata orang sekarang ya kan. Banyak ini positive vibe banget ya gitu. Positive feeling gitu. Jadi bagus positive vibes itu sebenarnya, sehingga orang-orang itu kadang nyaman sama kita karena kita udah welcome duluan, positif duluan. Ya kalau misalnya ada orang mau niat jahat ya, walaupun kita tebarkan positif, pasti kita ngerasa kok feelingnya nih enggak, feeling guilty itu kayak ini orang nggak baik. Tapi kan kita bisa memilah dan memilih hal itu. Jadi mungkin yang saya pelajari saat ini ya bisa buat boundaries buat diri saya sendiri, untuk saya lebih bisa jadi orang yang lebih bisa memilih hal lah. Sekarang misalnya pertemanan yang sudah toxic, misalnya kata anak-anak sama toxic relation gitu kan, itu saya sudah hindari. Saya bukan nggak mau berteman lagi, bukan, menjalin silaturahmi masih berteman seperti biasa selayaknya, tapi saya sudah tidak into gitu. Tidak dalam frekuensi itu lagi, tidak dalam ngomongin siapapun. Betul, tapi saya tuh udah kerasa loh mana yang ini, makanya frekuensi yang sama itu benar-benar kayak klik. Tapi kalau sudah tidak dalam frekuensi yang sama ya sudah gitu, nggak ada yang bisa dipaksain lagi.
Oke. Sehingga ya impact-nya adalah kadang kita nggak punya teman. Untuk teman dekat yang circle-nya makin kecil. Makin kecil dan itu makin berkualitas, malah menghasilkan hal-hal yang luar biasa, Om. Betul yang saya rasakan sekarang itu. It's okay, teman saya banyak. Tapi yang benar-benar completely they know me gitu ya. Cuma segelintir aja, tapi saya tuh bahagia. Nggak yang harus hangout sama, ya pasti masih punya lah Om, temen arisan, geng ada. Itu kan untuk sosial ya. Nanti jadi ansos lagi, nggak mungkin juga karena kita makhluk bersosial. Nggak bisa. Tapi kita sudah tahu nih frekuensi yang bisa jadi kita positif dan malah cuman buat negatif-negatif aja. Kita sudah otomatis kita tuh bisa ngerasain Om, bener getarannya tuh sudah beda. Bener kadang ada orang yang makanya satu tim terus dia tuh kayak ngeluh lah, inilah itu nggak nyaman segala macam. Saya hindari itu bukan yang nggak mau temenan gue malah enggak. Kayak saya jaga jarak, takut ini tertular kayak virus ya. Tapi emang toxic itu nular loh. Oh iya sih, begitu sih. Memang kalau frekuensinya makin besar ya menular. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang panjang tentang bagaimana pikiran mempengaruhi kehidupannya Kak Manda. Dan sekarang waktunya Kak Manda untuk memberikan dari kesini closing statementnya. Apa nih? Ya mungkin tips atau ya mudah-mudahan gini sih Om. Pelajaran hidup kita itu jangan dinilai sebagai masalah saja yang ada atau yang hal-hal negatif yang hadir di kehidupan kita. Tapi ambil sisi itu sebagai pembelajaran menuju kesuksesan kita, kebahagiaan kita yang sesungguhnya, bagaimana kita menyikapi hidup ini seperti ya air mengalir gitu, sehingga beban-beban yang memang ada beban kita di hidup ini, tapi kita bisa mengurai beban itu dengan cara kita sendiri dan kita pasti bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sehingga ya mudah-mudahan sharing-sharing ini bermanfaat buat teman-teman sehingga terketuk hatinya atau tertrigger untuk mau mulai untuk beban-beban itu kita urai secara pelan-pelan gitu di kehidupannya teman-teman. Itu sih paling Om. Oke, terima kasih. Tadi sangat bermanfaat dan terima kasih sekali saya punya teman ngobrol hal yang seperti ini. Mungkin ada yang mendengar ini punya pengalaman dan juga ada expert-expertnya. Saya mau berbagi dong. Saya welcome sekali bisa duduk di sini karena jarang sekali yang bisa diajak ngobrol tentang mindset. Atau bisa komen pengalaman yang sudah pernah merasakan dan indeed aku juga sama nih sudah ada di fase tersebut, atau yang masih merasa hidupnya itu kok kalau sial terus atau segala macam. Mungkin sharing-sharing di komen, siapa tahu ada teman-teman yang sudah mempraktekkan hal-hal seperti kita ya Om. Ada manfaatnya sehingga kita sharing terus, karena setiap pengalaman orang itu kan berbeda-beda hasilnya dan kasusnya pun berbeda-beda, sehingga ya kita harus sebagai orang yang sudah dewasa ya mengerti dan memilah mana konten-konten yang benar dan mana konten-konten yang sekiranya itu kok malah menyesatkan. Sehingga ya kita harus be smart people, sehingga itu tadi kita menemukan rules atau jalan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih Kak Manda sudah main di Markas Om untuk kedua kalinya. Iya nih. Tunggu ketiga kali, keempat kalinya karena pengalamannya akan pasti masih banyak. Kita closing bareng-bareng Om senang, Om bayar.